Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah teman-teman berdiri di ambang pintu kamar anak saat malam hari menatap wajah mereka yang sedang terlelap, lalu tanpa sadar air mata teman-teman jatuh? Ada rasa sesak di dada karena tadi siang teman-teman baru saja membentaknya. Ada rasa bersalah karena hari ini teman-teman kehilangan kesabaran menghadapi sikapnya yang membangkang, sulit diatur, atau mungkin mulai menjauh dari kita. Saat anak kita memejamkan mata, disitulah pintu jiwanya terbuka lebar. Di balik tubuh kecil yang diam itu, ada sebuah mekanisme luar biasa yang disebut deep sleep communication. Hari ini, saya tidak akan berbagi tips parenting biasa. Saya akan membocorkan sebuah rahasia besar yang digabungkan dari ilmu psikologi modern dan ijazah para ulama besar. Cukup bisikan 3 kalimat ini, maka demi Allah, insya Allah atas izinnya, hati anak yang sekeras batu pun akan mencair menjadi selembut sutra. Jangan lewatkan sedikit pun, karena ini bisa jadi titik balik masa depan putra-putri kita tercinta. Teman-teman, secara psikologi, saat manusia berada dalam fase antara sadar dan tidur, gelombang otaknya berpindah dari beta ke alfa, lalu masuk ke theta. Di fase theta inilah gerbang pikiran bawah sadar terbuka seluas-luasnya. Pikiran bawah sadar tidak memiliki filter atau penolakan. Apapun yang teman-teman bisikan akan dianggap sebagai kebenaran mutlak. Jika di siang hari teman-teman menasihati anak dan mereka membantah, itu karena pikiran sadarnya sedang aktif bertahan. Namun saat tidur, pertahanan itu runtuh. Inilah momen emas untuk memprogram ulang karakter mereka. Namun psikologi saja tidak cukup. Kita butuh kunci langit untuk benar-benar menembus relung hati mereka. Dalam tradisi Islam, melembutkan hati yang keras adalah perkara spiritual. Para ulama kita seperti Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid atau dikenal Habib Tanggul dan banyak kiai sepuh di tanah Jawa sering memberikan ijazah berupa amalan Asmaul Husna, yaitu Ya Latif, yang berarti wahai yang maha lembut. Amalan ini bersumber dari kedalaman surah Asy-Syu'ara ayat 19. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki, dan dia maha kuat lagi, maha perkasa. Para ulama mengajarkan, jika kita ingin melembutkan hati seseorang, kita harus mengetuk pintu sang pemilik hati. Mengapa harus saat tidur? Karena saat itulah tidak ada ego yang menghalangi doa orang tua langsung meleset ke langit. Dalam kitab Adabul Islam fi Nidamil Usrah karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki ditekankan betapa pentingnya menjaga lisan dan doa orang tua, karena doa mereka adalah keramat bagi anak-anaknya. Lalu bagaimana praktiknya? Lakukan ini saat anak sudah terlelap sekitar 15-30 menit. Pertama, sentuh fisik. Letakkan tangan kanan teman-teman di dada kirinya, tepat di atas jantungnya atau di ubun-ubunnya. Ketiga, aktivasi Asmaul Husna. Bacalah Ya Latif sebanyak 7 kali atau 11 kali dengan penuh penghayatan. Lalu sambung dengan membaca surah Asy-Syu'ara ayat 19 tadi 1 kali. Ketiga, bisikan 3 kalimat afirmasi ini dengan lembut. Kalimat pertama, afirmasi identitas. Misalnya, nah, kamu adalah anak yang soleh-solehah, anak yang sangat baik dan kebanggaan ayah ibu. Hal ini akan membangun harga dirinya. Kalimat kedua, sambungan hati. Misalnya, ayah ibu sangat menyayangimu karena Allah. Maafkan ayah ibu jika tadi sempat marah ya nak. Hal ini menghancurkan trauma dan sumbatan emosional.
Kalimat ketiga, instruksi spiritual. Anakku, jadilah anak yang hatinya lembut, yang lisannya jujur, dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai besok, kamu jadi anak yang penurut karena kamu sayang ayah dan ibu. Kalau bisa, ulangi bisikan ini perlahan. Jangan terburu-buru. Rasakan getaran cinta teman-teman mengalir dari tangan teman-teman ke dalam aliran darah anak kita. Teman-teman yang dimuliakan Allah, anak adalah cermin dari orang tua. Sebelum kita meminta anak lembutkan hatinya, lembutkan dulu hati kita saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan gunakan tangan untuk memukul jika kita belum maksimal menggunakan lisan untuk mendoakan. Metode ini bukan sihir, tapi ini adalah ikhtiar langit. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.